Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul ya. Kalau misalkan kalian jumpai custom ROM yang aneh-aneh, pasti penasaran kira-kira tampilannya kayak gimana, enak apa enggak dipakai buat daily atau mungkin bahkan buat main game ya. Dan ini ada custom ROM yang unik juga. MyUI ini diporting dari device lain, dari device Moto S30 Pro dari Neveron ya, Neveron Port Hub. Nanti kalian bisa baca changelognya, kalian pelajari karena di situ ada notis penting. Terus ada keterangan cara buat flashingnya ya, harus pakai Orange Fog recovery yang disarankan ini ya, kalian turutin aja buat cara flashingnya, gampang kok. Kalau misalkan ganti recovery itu cuman ya tinggal diganti aja lewat recovery kayak biasa, nggak perlu di web macam-macam, nggak aneh-aneh. Nanti gampang lah pokoknya, tinggal ganti aja kayak ganti kernel gitu loh, nggak perlu di web. Oke, biar nggak panjang kali lebar, untuk tampilan awalnya tentu aja ini sudah berbeda ya, karena device-nya pun kan Poco Moto S30 Pro itu kan udah beda banget ya. Jadi untuk tampilannya ya kurang lebih seperti ini, dan tentu aja untuk tampilan menunya atau letak-letak menunya itu pun juga kadang berbeda tempat guys. Jadi kita harus adaptasi lagi, harus dicari-cari lagi satu persatu letaknya ada di mana gitu ya. Oke, seperti apa lebih lengkapnya kita cekidot dulu. Oke, yang pertama aku tunjukin kameranya ya. Untuk kamera ini nggak usah kita bahas lama-lama karena ini kameranya pakai kameraku, dan menunya standar seperti biasa kayak yang kemarin sudah pernah aku tunjukin ke kalian. Ada face retouch kayak gini. Kalau kalian punya jerawat terus rambutnya itu ada yang jelentar, tinggal diaktifin seperti ini, maka dia jerawat-jerawat itu udah kelihatan smooth, hilang gitu guys. Untuk fitur yang lain atau fungsinya ini berfungsi normal ya, cuman untuk kualitas gambar itu biasa aja. Kemudian untuk Magisnya seperti biasa aku pakai Magis versi 23.0, dan untuk safety netnya itu tadinya dia tercentang 1, biar bisa tercentang 2 seperti ini kalian harus gunakan modul khusus yang sudah aku sediakan di channel telegramku nanti, atau mungkin sebaiknya aku sediakan juga linknya di deskripsi, mungkin di kolom komentar ya. Pokoknya kalian nanti cari aja sendiri ya, biar kalian tinggal langsung download gitu aja. Kemudian untuk playstore-nya apakah sudah tersertifikasi, kita cek dulu ya di menu setting, about. Dan untuk sertifikasinya ini ternyata nggak muncul ya. Ini sudah tersertifikasi apa belum aku nggak tahu, kayaknya sih belum guys. Aku update di sini, ini playstore-nya sudah versi terupdate ya sebenarnya. Oke, langsung aja lah kita ke aplikasinya. Itu ada beberapa aplikasi yang asing bawaan bloatware-nya. Contohnya ada device ini apa, nah ini dia device help. Ini kita sudah allow aja kayak gini. Ini fungsinya apa aku juga nggak paham, mungkin buat bersihin cache dan sebagainya ya, tapi aku nggak berani macam-macam, takutnya fileku malah kehapus guys, jadi aku biarin aja. Terus ada device seal, ini device seal kayak gini isinya. Kemudian ada aplikasi games, ini mungkin kayak semacam game turbo ya kalau di MIUI. Terus untuk dalamnya game turbo itu dia kayak gini, harus diaktifin dulu. Nah menunya kayak gini ya. Nanti kalian bisa tambahin aplikasi gamenya. Nah ini bisa diklik gini aja, mana yang mau dimasukin ke bagian sini. Cuman tadi aku sudah ngetes untuk gamenya ini malah bikin bingung guys. Waktu aku pakai main game itu awalnya layarnya itu nggak bisa full ya, dipakai main game nggak bisa full, jadi kalian harus atur di bagian fullnya. Ada di menu display kalau nggak salah. Terus di bagian display ini ada full screen. Nah di bagian full screen ini kalian harus aktifin manual di bagian game yang kalian mainin, karena terkadang dia disable guys dari defaultnya. Terus ada live caption. Live captionnya ini aku belum pernah buka, ini baru pertama kali aku buka. Live caption ini kayak semacam teks ya, teks buat nampilin mungkin pesan, notifikasi gitu. Terus ada moto, ini dalamnya juga apa nggak tahu ini buat apa, ini personalize, layout, font, gestur. Oh ini pengaturannya ya dikumpulin di sini guys untuk menu khususnya, mungkin biar kalian nyarinya nggak susah-susah ya, ditampilin di sini. Jadi misalkan kalian pengen ngatur displaynya ya tinggal diklik gini aja. Oh ini kayaknya beda kalau dari tampilan kita ambil dari menu settingnya ini ya, display ini kayaknya dalamnya beda guys. Oh ya beda, nanti kalian bisa pelajari di sini ya. Terus ada Moto Note, ini kayak mirip-mirip MIUI lah kurang lebih.
Di bawahnya lagi ada recorder, ada perekam layar bawaan juga sih, cuman nggak bisa ngerekam suara dari mic ya. Jadi di sini aku pakai DU recorder guys. Oke lah, biar nggak lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Yang pertama untuk network dan internet kita cek dulu buat lihat perfect network tipenya. Ini menunya agak lain ya dari custom ROM pada umumnya. Jadi letaknya itu berbeda. Ini ada 4G, 3G sama 2G, udah gitu doang, ada 3 pilihan doang. Untuk menu yang lain seperti ini. Terus kalau kita cek di bagian hotspot dan tethering, sayang banget masih belum support buat tethering VPN ya. Di bawahnya ada menu aplikasi. Nanti kalian waktu awal-awal flash custom ROM ini, kalian harus ke menu sistem dulu, paling bawah ya, menu sistem. Kemudian kalian jangan lupa aktifin Google Play Service. Kemudian kalian install Play Store-nya. Untuk Play Store-nya nanti linknya juga aku taruh di jadi satu aja sama modulnya tadi ya, sama link-link downloadnya, biar kalian nggak repot-repot nyarinya. Gampang toh, kurang penak gimana gitu. Terus di bawahnya ada menu notifikasi. Ini masih standar kayak yang lain-lainnya. Aku rasa di bagian ini kalian pasti juga sudah paham lah ya. Next, untuk baterainya ini agak boros menurutku, tapi borosnya nggak ekstrim ya. Borosnya itu ya antara standar sama ekstrim, tapi di tengah-tengah gitu loh. Menunya seperti ini dan nggak ada pilihan buat milih performance, hemat baterai dan sebagainya itu. Terus untuk ngaktifin presentasinya ada di sebelah sini ya. Kemudian untuk storage ini terbaca real, sistem kena 10 GB, kadang 11 GB sih, nggak tentu. Terus untuk sound dan vibration, sayang banget ini nggak ada Mi Sound Enhancer, jadi untuk kualitas suaranya agak gimana, kurang gitu ya, karena kurang ngebass guys. Nggak ada buat ngatur equalizer juga lagi. Jadi misalkan kalian pengen dapat suara yang jedak-jeduk ya, kalian bisa pakai aplikasi eksternal ya, kalian install sendiri. Kemudian untuk display menunya kayak gini, hampir mirip lah kayak AOSP pada umumnya, tapi ada yang berbeda di sini. Yang pertama di bagian display refresh rate ada 2 pilihan ya, 3 pilihan sama auto. Tapi aku nggak tahu itu fake apa enggak ya. Aku nggak ngetes, soalnya aku tetap biarin di auto aja. Terus kemudian ada flicker preference. Ini aku juga kurang begitu paham kalau flicker itu ada kaitannya sama layar ya, layarnya biar nggak kedip-kedip. Itu setauku flicker seperti itu. Apakah ini fungsinya buat ngurangin kedip-kedipnya apa gimana, aku juga kurang tahu guys, karena bahasa Inggris ya. Kalian bisa artiin sendiri buat yang paham bahasa Inggris. Terus untuk full screen, nah ini yang tadi. Terus untuk tap to wake ini normal, nggak ada kendala, tapi bakal aktif kalau layarnya lagi di lock screen ya, di tampilan terkunci gitu. Terus ada attentive display, ini fungsinya buat, nah ini kalian bisa lihat di layar, di gambarnya itu, kalau kita deketin muka dia bakalan nyala lebih terang, kalau kita jauhin muka kita layarnya bakalan redup. Terus ada peak display. Untuk peak display ini kalau kita sentuh layarnya bisa munculin teks apa ya, mungkin itu kayak semacam notifikasi gitu mungkin ya, buat ngintip gitu loh, buat ngintip pesan kayaknya sih tapi. Terus ada 8K light, ini kalau ada pesan gitu bakalan nyala. Kalau di device aslinya kan di pinggirnya ada semacam lightingnya gitu ya. Terus ada swipe to sleep, kalian bisa lihat gambarnya buat ke split screen gitu. Terus ada ready for. Untuk ready for ini aku nggak paham sebenarnya ini buat apa. Mungkin kalau di AOSP itu kayak semacam buat itu ya, lihat layar di layar lebar itu loh, di HP dijadiin ke layar lebar, mungkin seperti itu. Terus untuk screen recordernya seperti yang aku bilang tadi, tampilan pengaturan kayak gini dan nggak ada buat ngatur mic atau audionya, jadi nggak bisa buat ngerekam audio. Next, ke bawahnya ada personalis, kalian bisa atur ikonnya jenisnya kayak gimana. Untuk ikonnya di sini lumayan banyak. Terus untuk actionnya ini mulai dari tampilan bluetoothnya dan sebagainya. Untuk wallpaper pun juga kalian bisa atur-atur di sini, dari yang basic atau yang bisa di custom lah pokoknya. Tema juga gitu, ada beberapa. Dan ya ternyata bagus ya untuk moto ini. Aku suka loh ini untuk secara visualnya, tampilannya. Ada ikonnya juga bisa kita atur kayak gini. Terus ukuran size font, display size-nya juga bisa kita atur di sini. Wah, kok mental ya waktu kita klik display. Untuk sound, layout dan sistem tema juga bisa kita atur juga untuk dark mode dan enggaknya. Bawahnya kita ke desktop dan lock screen. Kalau kalian misalkan
bosen sama tampilan yang Android 12 kan kayak gini-gini aja ya, kalian bisa ubah di bagian quick setting style. Nanti kita ganti ke modern style, maka untuk tampilan quick settingnya itu bisa mirip-mirip sama MIUI. Kalau kita slide sebelah kanan munculnya quick setting, kalau kita slide sebelah kiri munculnya notifikasi. Oke ya, kayak gitu. Terus untuk home setting kalian bisa atur di sini tampilan home screennya ya. Aku rasa untuk bagian ini pasti sudah paham. Dan untuk status barnya cuma ada 4 menu doang. Kalian bisa munculin persentase baterai, speed internet, sama notifikasi icon. Nah itu bisa dimunculin icon notifikasinya, tapi nggak berwarna ya, dia polosan. Terus untuk sistem icon buat dimunculin apa enggak kalian bisa pilih di sini. Kemudian untuk lock screen ada menunya seperti ini, kalian bisa munculin teks, terus sama yang lainnya juga. Kemudian ada screen timeout, udah itu doang. Terus kita langsung loncat ke security. Security ini ada pin, fingerprint, face unlock, smart lock, dan ada app locker juga. App locker muncul di aplikasi mana ya tadi, Moto ini kalau nggak salah. Ternyata bukan. A few moments later. Ini dia ada di device seal tadi ya. Di device seal bagian order paling bawah itu ada app lock ya. Kemudian langsung loncat di bagian menu sistem ya, karena untuk menu yang lain ini sama ya, kurang lebih mirip dan kita jarang untuk ngatur di bagian situ. Untuk bahasanya sayang banget masih belum ada bahasa Indonesia, jadi cuman ada bahasa ini doang guys, yang di tampilan ini doang. Kemudian di bawahnya sistem atau bahasa tadi ada performance dan ada 3 menu. RAM BOS kalian harus aktifin ini ya, biar RAM kalian terasa lebih lega, karena tadi waktu defaultnya itu kan nggak aktif tuh. Nah waktu dicek di bagian developer option, average nya itu dia boros guys, kebaca 3 gigaan gitulah. Jadi buat RAM 3 giga tambah nyesek lagi ya. Kalau kita cek di running services, itu tadinya waktu belum aktif itu kesisa 1 gigaan, tapi begitu sudah diaktifin normalnya, waktu aku cek ini karena sambil ngerekod jadinya agak kemakan ya kayak gitu. Kalau nggak sambil ngerekod tadi sekitar 1,5-1,6an tersisanya, lumayan lah. Terus info lagi di sini ada Google Micro G. Nah ini setup Fancet karena sudah ada Fancetnya. Jadi kalian nggak usah install YouTube Fancet lagi. Kalian sudah ada mentahan Fancetnya di sini. Nanti kalian bisa buka Fancetnya yang ini, terus diinstal seperti biasa ya. Terus ke atas lagi dikit ya, tadi ada video call effect. Aku nggak paham ini video call effect ini buat apa. Kalau kita aktifin ada manage apps, ada muncul seperti ini. Aku nggak ngerti ini fungsinya gimana. Oke, terus untuk about phone dari tadi belum aku tunjukin ya. MIUI ada RAM 4 GB yang aku pakai. MIUI versionnya 4.0, Android 12. Device name Moto S30 Pro. HP mahal tapi mereknya Oppo ya, mereknya Moto ya. Android 12 dan kernel yang dipakai Mystic Chaff LAUM bla 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 bla. Untuk hasil Antutu benchmarknya aku tes dulu guys. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, barusan aku tes untuk skor Antutunya, dia dapat segini ya. Ini pakai kernel bawaannya 175.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Aku pakai Antutu benchmark yang versi 9.1.0. Soalnya untuk Antutu yang biasa aku pakai versi 857 itu udah nggak bisa diinstal lagi guys, nggak tahu kenapa. Kalian bisa lihat suhunya aku baca 38 derajat Celcius dan aku rasa ini adem banget. Kemudian waktu aku tes hasil CPU throttlingnya itu dapat kayak gini. Biasanya kalau turun itu kan ada di belakang ya, tapi ini stabil sampai belakang, malah bisa naik gitu guys di akhir-akhir. Dan untuk maksimal CPU clocknya ini bukan yang overclock ya, karena kebaca 1,8 GHz. Menurutku ini stabil banget, dipakai buat daily kayaknya lebih oke ya. Kalau untuk main game aku rasa rata-rata untuk custom ROM Android 12 itu nggak cocok kalau dipakai main game. Kemudian next kita bahas soal quick settingnya. Ini standar aja, pilihannya nggak banyak. Aku tunjukin aja kayak gini ya. Dan kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, ternyata dia masih bisa aktif bareng, nggak crash ya. Dan untuk fitur lainnya kayak semacam fitur night light ini waktu udah aku hidupin dan ini berfungsi normal guys ya, normal banget.
Kemudian untuk resign aplikasi, waktu kita klik tahan juga bisa buat ngunci jaringan, bukan klik tahan ding, tapi kita klik pada ikonnya yang di atas ini ya, icon aplikasinya. Itu ada split screen sama lock, jadi kita bisa kunci aplikasinya biar nggak ke close. Terus di resign aplikasi juga tombol clearnya ada di bawah ya, jejer sama screenshot. Terus di menu panggilan ini juga sudah ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita sedang nelpon. Udah, untuk keseluruhan sih aku suka karena untuk fiturnya lengkap banget dan tampilannya beda. Ini cocok banget buat kalian yang sering ngerasa bosan pakai custom ROM Android 12 yang tampilannya gitu-gitu aja ya, dengan performanya yang ya cuma segitu-segitu aja, nggak ada yang bener-bener smooth dan enak dipakai buat main game. Ya rata-rata sih emang dia lebih ngandelin ketampilan. Oke, mungkin gitu aja dulu. Kalian bisa simpulkan sendiri custom ROM ini seperti apa. Kalau misalkan penasaran ya silahkan di download aja, linknya sudah aku sediakan semuanya ada di situ. Kalian tinggal download aja bahan-bahannya, dan sekali lagi kalian baca ya untuk cenglok-cengloknya. Kalau misalkan kalian nemuin custom ROM yang aneh-aneh, terus deskripsinya itu dipelajari, cengloknya, notisnya, booknya dan segala macam. Kalau misalkan ada yang ngobrol di grupnya, ada yang ngobrol misalkan ini, kita cek ada yang ngobrol enggak. Nah ini ada obrolan, waduh malah hilang. Nah ini misalkan kita cek ada 23 obrolan ya, kita baca gitu guys, walaupun bahasa Inggris ya dipelajari aja, kali aja ada info yang menarik di situ. Ya wes, kira-kira kurang lebih seperti itu. Maaf kalau kepanjangan atau misalkan ada kata-kata yang jelibet, sorry banget karena ya tidak terkonsep sebelumnya, aku nggak pakai tulisan. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.